pembahasan alarm sistem hingga APAR atau alat pemadam api ringan. Next. Yang beranggotakan, next. Dengan saya sendiri, Sylvie Sabila Maulida, ada Sri Fatin Anissa Iskandar, Raihan Cantika Hafilia, Gina Lukiana, dan juga Syafa Marwana. Baiklah, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas pertama. Arsitek perlu memperhatikan pada sistem pada bangunan. Apakah perlu? Next. Apakah penting? Jawabannya adalah penting. Nah, mengapa? Instalasi tanda bahaya kebakaran atau sering dibilang sistem kebakaran atau sistem deteksi atau fire system merupakan salah satu sistem utilitas pada konstruksi gedung yang perlu dipahami oleh semua pihak sehingga dapat tercipta suatu sistem pengendalian bahaya kebakaran yang baik, cepat, tepat, handal, dan efektif untuk segala macam tingkat dan kondisi secara terpadu. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya utilitas bangunan merupakan suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan mobilitas dalam suatu bangunan. Nah, di sini teman-teman menurut saya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengapa fire system perlu dalam suatu bangunan? Karena fire system merupakan salah satu sistem utilitas pada konstruksi bangunan yang seperti sudah saya jelaskan tadi bahwasanya utilitas merupakan salah satu fasilitas bangunan yang untuk menunjang kenyamanan dan juga keselamatan bagi penggunanya. Nah, menurut saya teman-teman, mengapa fire system ini penting, mengapa seorang arsitek ini penting dalam memperhatikan fire system, karena menurut saya arsitek itu tidak hanya berpikir tentang bagaimana mendesain sebuah karya atau mendesain sebuah karya agar orang lain bisa menikmatinya atau membuat karya yang menarik, indah dan lain sebagainya, tapi seorang arsitek juga harus memperhatikan bagaimana kenyamanan dan juga keselamatan di bangunan tersebut. Nah, alasan lain mengapa fire system itu penting karena ancaman bahaya kebakaran merupakan salah satu bentuk potensi bahaya yang dapat membawa musibah yang besar dengan akibat yang sangat luas, baik terhadap keselamatan jiwa manusia maupun harta benda. Penanggulangan bahaya kebakaran baik secara preventif maupun represensif selayaknya merupakan suatu usaha aktif dan efektif oleh semua pihak untuk mencegah kebakaran demi kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Nah, untuk ada beberapa alat-alat fire system yang sering digunakan pada bangunan, salah satunya yaitu ada fire alarm system. Nah, apa sih fire alarm system tersebut? Akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Fatin Anissa. Kepada Fatin, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dari penjelasan Sylvie, kita sudah tahu bagaimana pentingnya fire system pada bangunan. Nah, kemudian saya akan membahas tentang alarm pada fire system. Nah, jadi pertanyaan, apa sih itu sistem pada kebakaran? Alarm fire system adalah perangkat keamanan yang wajib ada di setiap bangunan atau properti. Terlebih jika bangunan tersebut digunakan untuk menyimpan aset berharga, seperti diketahui kobaran api selalu mulai dari percikan kecil yang tidak terdeteksi. Misal dari lilin menyala, listrik korset atau kompor gas bocor, atau pada api yang untuk rokok yang dianggap kecil bagi orang-orang. Nah, kemudian ketika Anda memasang fire alarm tersebut akan secara otomatis mendeteksi potensi kebakaran, baik itu dalam skala minim maupun maksimal. Dengan cara mengukur tingkat panas, api, asap, gas, maupun melalui indikator lainnya, ketika tanda kebakaran berbunyi, Anda pastinya akan punya banyak waktu untuk melakukan tindak penyelamatan serta pemadaman. Nah, dari alarm fire system ini, alarmnya dapat diaktifkan secara otomatis dari detektor asap dan detektor dari panasnya.
Kemudian, alarm dapat berupa bel, pemotor, atau pengeras suara, atau klakson yang dapat dipasang di dinding atau di tempat yang bisa didengar oleh banyak user yang sekitar bangunan tersebut. Kemudian, sistem alarm kebakaran dapat mendeteksi asap atau karbon monoksida, api, atau bahan-bahan kimia lainnya yang berhubungan dengan asap dan memicu potensi kebakaran. Kemudian, fire alarm juga merupakan bagian dari sistem proteksi jiwa dan harta yang jangan sampai disepelekan keberadaannya. Jadi misalnya ada api, kemudian ada barang-barang berharga, ya dari fire alarm system ini kita bisa tahu ada potensi kebakaran, jadi kita bisa menyelamatkan diri kita, orang-orang lain, serta barang-barang yang kita punya, seperti itu. Sistem alarm kebakaran. Nah, di sini ada dua kronologi. Ini yang pertama adalah tanpa fire system. Orang-orang, jika ada terjadi api atau pemicu kebakaran, orang-orang masih beraktivitas layaknya normal atau tidak tahu akan terjadi pemicu kebakaran. Namun tanpa disadari, mereka tiba-tiba terjebak di dalam sebuah bangunan yang telah dikelilingi oleh api atau kebakaran. Dan jadinya mereka susah untuk diselamatkan dan malah terjadi korban jiwa di dalam bangunan tersebut. Nah, yang kedua ada ilustrasi dari yang memakai sistem alarm kebakaran. Yang pertama, saat terjadi kebakaran, sistem alarm akan berfungsi sebagaimana fungsinya terciptakan, yaitu membunyikan sistem alarm saat ada terjadi pemicu kebakaran atau tingkat minim dari kebakaran itu terjadi maupun ke maksimal. Jadi mereka punya waktu untuk mengeksekusikan diri termasuk orang lain dan orang-orang kesayangannya. Kemudian mereka memiliki waktu untuk menelepon orang-orang yang terlibat untuk memadamkan api, dan kemudian mereka memiliki waktu untuk memadamkan api sebelum jadi melebar atau besar apinya. Nah, kemudian mekanisme sistem alarm kebakarannya. Yang pertama, ada alat-alat yang mendukung yang terjadi, misalnya zona pertama itu ada Fikes, MCP, smoke head. Jadi dari pemicu alarm kimia itu bisa dibilang asap kan, karena ada asap kecil maupun besar, jadi bisa terdeteksi dari smoke-nya, dan dia itu akan secara otomatis membunyikan alarm atau remote control dan beberapa mekanisme aplikasi lainnya. Nah, kemudian ada fire sprinkle, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raihan Cantika Afilia. Kepada Raihan Cantika Afilia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Raihan Cantika Afilia akan membahas mengenai fire sprinkle atau penyiram api. Selanjutnya. Nah, ini ada mekanisme dari fire sprinkles. Ada fire sprinkles yang mana akan bekerja ketika mendapatkan suhu panas api sekitar 68 derajat Celcius. Nah, hal itu pun akan memicu terbukanya clapper pada alarm valve dan akan menyebabkan shift pada alarm. Clapper valve terbuka, kemudian air akan mengalir ke pipa-pipa alarm trim dan akan mengaktifasi alarm. Kemudian, nah, ada beberapa jenis dari sprinkler system, yaitu ada wet sprinkle system, dry sprinkle system, reaction sprinkle system, sludge sprinkle system. Next. Ini ada contoh dari dry sprinkle system yang mana dihadirkan melalui pipa-pipa yang sangat besar. Dan kemudian ada pre-action sprinkle system yang berbentuk kepala sprinkle, dan ada pre-action sprinkle system itu bagian dari pipa-pipa yang dijelaskan pada mekanisme. Kemudian ada dry sprinkle system yang mana diletakkan pada langit-langit ruangan. Selanjutnya. Kemudian ada fire hydrant system yang akan dijelaskan oleh teman kami, Safa Marwana. Pada Safa Marwana, kami persilahkan. Baik, makasih Rehan. Saya akan menjelaskan tentang fire hydrant system. Lanjut, Fatin.
Nah, fire hydrant system itu adalah sebuah sistem proteksi kebakaran pada gedung yang menggunakan air bertekanan tinggi sebagai medianya untuk memadamkan kebakaran dengan skala yang besar. Nah, pemasangan sistem fire hydrant juga harus sesuai dengan standar SNI dan National Fire Protection Association (NFPA). Hal tersebut karena sistem proteksi kebakaran bukan merupakan formalitas semata. Nah, di fire hydrant system ini dia nggak akan bisa bekerja kalau nggak ada komponen-komponennya sendiri. Jadi komponen-komponen fire hydrant system itu ada reservoir. Reservoir itu tempat penampungan air yang di bawah tanah pada bangunan-bangunan. Lalu ada joki pump, electric pump, dan diesel pump. Mereka bertiga sama-sama tugasnya untuk memompa air dari reservoir. Lalu ada hydrant pilar yang biasanya yang di samping jalan itu yang ada cabang tiganya. Lalu ada Siamese connection. Siamese connection itu untuk menghubungkan pipa dari tempat mobil kebakaran kepada salangnya. Lalu ada hydrant box, tempat menyimpan penyimpanan tempat komponen-komponen fire hydrant system yang di luar. Lanjutin. Lalu cara kerja hydrant system itu bagaimana? Cara kerjanya di sini ada air dari reservoir dari tempat air yang peta ini dialirkan ke dalam bentuk mesin. Lalu habis dialirkan akan dipompa airnya ke seluruh pipa-pipa yang sudah bersambungan ini, lalu akan disemprotkan ke api airnya. Untuk mengatasi kebocoran kecil, ada joki pump yang dipasang untuk menjaga jaringan pipa tetap bekerja di bawah tekanan. Pada operasi kebakaran yang sebenarnya, joki pump ini berkapasitas kecil dan tidak dapat mempertahankan tekanan sehingga pompa utama akan dioperasikan secara otomatis dan memasok jumlah air terukur ke sistem. Sistem suplai air langsung otomatis akan tersedia dari semua pos hydrant. Lalu selanjutnya, nah di sini ada video yang menjelaskan tentang komponen-komponen fire hydrant. Nggak ada suaranya ya, Tin. Kita akan membahas tentang cara kerja pompa hidran. Penasaran? Yuk, simak terus. Fire hydrant merupakan sistem proteksi kebakaran yang tepat untuk memproteksi aset dan bangunan Anda. Hydrant dapat bekerja dengan komponen-komponen pendukungnya. Salah satunya adalah pompa hidran. Lalu, bagaimana cara kerja pompa hidran? Hydrant pump memiliki 3 jenis dalam sistem hidran yang bekerja secara bersamaan. Adapun di antaranya adalah joki pump, electric pump, dan diesel pump. Joki pump bekerja sebagai peserta tekanan air yang digunakan sebagai media fire system. Pompa joki mulai bekerja ketika tekanan air berada pada 6-8 bar. Sementara electric pump bekerja untuk memasok air dari tandon menuju output hidran. Pompa ini bekerja 4 kali lipat besar daripada joki pump. Seperti namanya, electric pump menggunakan tenaga listrik PLN sebagai dayanya. Sayang, biasanya saat terjadi kebakaran akan terjadi listrik padam. Nah, ketika listrik PLN padam, maka disinilah diesel bekerja. Pompa diesel bekerja menggunakan bensin atau solar sebagai bahan bakarnya. Ketiga jenis pompa hidran yang telah kita bahas tadi dapat diaktifkan baik secara manual maupun otomatis. Semuanya bisa diatur pada control panel. Control panel berfungsi untuk menjalankan dan mengontrol berjalannya sistem hidran. Tak sekali dengan pompa hidran. Anda bisa mengontrolnya melalui panel ini. Dalam control panel pun, Anda bisa mengatur tekanan air tertentu sebagai patokan bekerjanya hidran pump dengan pressure switch. Komponen ini dapat diatur pada tekanan tertentu dengan satuan bar aktif dan berhenti. Tekanan air diukur dalam pound per inci per sendi, yaitu kekuatan air yang bergerak melalui hotline. Konsepnya, saat tekanan meningkat, aliran otomatis meningkat. Selama sumber air memiliki kapasitas yang diperlukan, maka pompa akan terus mengalirkan media air ke saluran output dari hidran gelas. Nah, itu dia
Anda menginginkan bobot terbaik untuk sistem proteksi gedung Anda, pastikan hanya mempercayakannya pada strategi ini ya. Pati Gini Mitra Sejati, A Million Fire, One Pati Gini. Baik, terima kasih Fatin. Itulah cara kerja dari fire hydrant. Lalu selanjutnya ada komponen fire system yang lain yang ditentukan oleh Gina. Baik, terima kasih Safa. Saya akan menjelaskan tentang APAR atau alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan ini singkatannya APAR. Dia adalah alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau untuk mengendalikan kebakaran kecil di dalam situasi yang darurat. Pada umumnya dia berbentuk tabung warna merah dan diisikan dengan gas bertekanan tinggi untuk memadamkan api. APAR harus disediakan untuk memproteksi struktur bangunan dan gedung secara efektif. Jadi APAR ini dia dirancang bukan untuk kebakaran yang besar atau yang sudah tidak terkontrol, dia hanya merupakan fire protection yang berfungsi untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran dalam skala kecil yang umumnya terjadi pada situasi darurat. Penggunaan APAR ini juga sangatlah mudah sehingga siapapun bisa menggunakan APAR dalam situasi kebakaran yang darurat. Tata cara prosedurnya adalah lepas pin pengunci tuas APAR, kemudian arahkan selang ke titik pusat api yang ingin dipadamkan, tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR, dan sapukan secara merata sampai api mulai padam. Next. Penempatan APAR. APAR diletakkan atau digantung pada gantungan yang disediakan. Dia ada bracket khusus yang disediakan dari pihak pemadam kebakaran pada saat pemasangan APAR. Kemudian tidak diizinkan peletakannya APAR dengan jarak dan bagian bawah APAR ke lantai itu kurang dari 10,2 cm. APAR tidak terhalang dari pandangan. Jika kondisinya memaksa terhalang, maka dilengkapi dengan penanda atau cara lain untuk menginformasikan lokasinya. Jadi pemberian tanda pemasangan pada APAR itu adalah 125 cm dari dasar lantai itu minimalnya. APAR diletakkan pada lokasi di mana yang mudah diakses dan tersedia untuk digunakan jika terjadi api, lebih disukai pada jalur jalan atau akses keluar. Kemudian APAR yang memiliki berat kotor tidak lebih dari 18 kg dipasang pada ketinggian di mana bagian puncak APAR tidak lebih dari 5 kaki. Atau 1,5 atau 153 meter dari 1,53 meter dari lantai, sedangkan APAR dengan berat kotor lebih dari 18,14 kecuali APAR yang beroda. Pasang pada ketinggian di mana bagian puncak APAR tidak lebih dari 1,7 meter dari lantai. Kemudian kotak atau lemari APAR tidak dikunci kecuali ada kemungkinan APAR dicuri. Jarak penempatan APAR dengan tabung pemadam kebakaran lain minimal 15 meter. Next. Pemilihan jenis APAR itu tergantung juga pada bangunan yang ingin kita berikan APAR, karena dia beda-beda setiap bangunan keperluan isi dari APAR-nya. Jadi yang pertama itu ada APAR foam atau yang busa. Bahan dia isinya tuh bahan kimia yang digunakan untuk membuat busa. Jenis pemadam kebakaran ini saat disemprot dia mencakup semua bagian api. Hal ini dapat mencegah api menjadi besar karena semua permukaan tertutup. Yang kedua ada APAR alias karbon dioksida CO2. APAR jenis ini bekerja untuk menghapus oksigen dalam api sehingga api bisa dipadamkan dengan cepat. APAR ini bukan dan tidak menimbulkan polusi. Biasanya digunakan di tempat-tempat yang sensitivitas struktur material penyebab kontaminasi. Yang ketiga, APAR liquid gas non CFC. Pemadam kebakaran ini dikhususkan untuk memadamkan kebakaran kelas C. Kelas C itu adalah instalasi arus listrik. Penyebab utama kebakaran kelas C adalah tentang kelistrikan. Untuk kelas B, alat ini masih bisa digunakan. APAR ramah lingkungan akan mendapatkan gas untuk digunakan. APAR bubuk kimia kering alias dari powder. APAR adalah jenis yang paling umum digunakan karena memadamkan api. Dari atas warna kelas yang di atas itu kayu kertas, steel, plastik, kelas C dari gas, lalu bakar bahan-bahan kimia seperti
informasi yang berdagangan. Sekian dari Alfar, saya memberikan dengan sebagai model. Terima kasih. Terima kasih Bu Kirtiana. Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok A bertanya, adakah ketentuan untuk jumlah pendapatan dari masing-masing alat tersebut dalam susunan penanganan? Terima kasih. Baik, selanjutnya. Ya, silakan. kelompok dua bertanya. Jadi kita jelaskan jenis-jenis apa. Jadi sebenarnya jenis apa yang dipakai untuk bentuk yang dari lantai dan jenis apa yang digunakan untuk rumah biasa. Dan mekanisme bagaimana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Sanova, Pak. Kelompok dua, Pak. Sebelumnya Kelompok 4, Pak. Soleha. ya, lanjut. Baik, silakan Pak April. Terima kasih ya, April. Ada lagi yang bertanya? Baik, silakan Izu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang sprinkler yang dijelaskan oleh Andi tadi. Untuk sistem sprinkler yang lumayan besar itu, apakah ada sistem perawatannya? Maksudnya kalau misalnya ada, bagaimana cara sistem perawatannya? Kalau misalnya tidak ada, kenapa tidak ada cara perawatannya? Baik, terima kasih Izu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya kira tidak ada. Saya baru nanya. Saya dari kalau kita menggunakan alat pembatas menyumbangkan bulan itu bagaimana siasatinya? Bagaimana bisa diulangi? Kan kita menggunakan alat pembatas, terus artinya apa juga menyebar bulan bagaimana siasatinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Saya rasa tidak ada lagi yang bertanya. Baik, kalau nggak ada, pertanyaan sudah dijawab semua tadi. Pertanyaan tadi sudah langsung dijawab semua? Belum Pak. Belum. Oke, seperti yang lainnya.
Nanti jawabannya ditulis dalam laporannya. Dan minggu depan dijawab di awal pertemuan presentasi. Demikian, kalau memang ada lagi, kita akhiri. Insyaallah minggu depan dan juga kelompok, aduh lupa saya di kelompok berapa ya? 3 ya? 2. Oke, persiapkan. Dan sebaiknya di-share juga ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga tahu mau tanya apa. Jadi supaya lebih aktif lagi, kalau enggak, sedikit lagi penanya. Baik, kalau nggak ada kita lihat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Demikian. Assalamualaikum.